Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Kamis, hari Kamis atau hari Rabu ya. Pokoknya hari hari inilah. Jadi alhamdulillah ini kita udah selesai bikin rak gantung. Jadi kalau misalnya kalian lihat kemarin kan kita bikin yang ini 500 ikan terus yang ini udah selesai. Nah, kita akan bahas di video ini kelebihan dan kekurangan ya. Jadi ini kenapa kita bikin rak plastik kayak gini, karena nggak ada botol lah. Jadi botol nggak ada, gue juga lagi hunting botol. Sekalipun ada emang harganya lumayan jadi harganya lumayan, jatuhnya kurang masuk kalau misalnya kita ngambil secara 2000 piece atau ke atas. Jadi kita masih cari yang memang harganya masuk. Jadi minimal itu 500 piece, 500 perak lah per botol, karena kita juga waktu itu ngambil harganya 500 rupiah per botol, kita ngambil 2000 botol. Nah salahnya gua nggak ngambil 5000 botol langsung jadi ini udah jadi tapi ini masih bahan semua, jadi masih kita rawat. Jadi kalau lihat sekarang juga ikan masih bahan, tapi ikannya udah lumayan naik size jadi size nya kan waktu naik kecil sekarang udah naik size tuh, tapi warnanya masih mentah itu maksudnya warnanya belum full block tuh, ini masih bahan-bahan. Ini juga sama. Kalau misalnya pertanyaannya pertumbuhannya lambat atau normal atau enggak, kalau secara pertumbuhan jelas beda. Kenapa? Karena pertumbuhan di botol itu dia lebih cepat karena dia geraknya itu leluasa dan kapasitas airnya pun lebih banyak daripada di plastik. Tapi kalau misalnya di plastik ini kita pakai yang ukuran 9x25 9x20 walaupun tinggi airnya sama kayak botol, tapi airnya sedikit dan pertumbuhannya pun pasti akan nggak sama kayak di botol. Tapi kalau misalnya perawatannya bagus dan pakannya baik, pertumbuhannya normal cuman ada keterlambatan sedikit lah kayak gitu. Nah ini kan baru notol kita udah botolin. Kenapa dibotolin padahal nggak bisa ditaruh di lubukan? Karena di atas itu udah banyak yang mati gara-gara kelamaan nggak dibotolin. Jadi cuacanya juga udah masuk ke musim hujan, jadi kita udah nggak bisa naruh ikan di lubukan secara banyak lagi jadi daripada tewas kita mendingan naikin aja. Nah kelemahannya kalau misalnya kalian lihat di plastik ini ngasih makannya agak ribet jadi ngasih makannya sebenarnya agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena ini kan plastik kadang-kadang ada yang nempel tuh. Kadang-kadang plastik ada yang kayak gini tuh. Jadi contohnya itu dia masih nekuk. Nah, kita harus buka dulu Kita harus buka dulu seperti ini. Jadi kelemahannya tuh agak ribet sebenarnya ngasih makannya Jadi kalau misalnya kalian pengen contoh kita kasih makan, ini gue punya nih. Jadi kita mau ngasih makan juga, semalam kita udah ngasih makan pakai cacing. Cuman belum semua. Jadi tinggal yang di plastik tadi aja Nah, ini cacing yang kemarin kita beli. Ini tinggal yang plastiknya aja yang belum Jadi semalam kita udah ngasih makan yang sebelah sana, terus yang blue rim plastik yang di sana udah selesai. Ini juga udah, tinggal ini aja kiri kanan botol yang belum kita kasih makan. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat kasih makannya, ini kita langsung kasih makan aja yang di plastik. Jadi kelebihan kekurangannya tuh ada sebenarnya cuman itu tadi, karena kita nggak ada botol lagi, mau nggak mau ya udah. Tapi kita juga lagi ngusahain biar dapat walaupun emang harganya nggak terlalu ya kita tetap ambil. Tapi kalau harganya lumayan kita cari yang lain dulu Jadi kita ngambil juga botolnya nggak sedikit, soalnya di atas 2000 botol. Nah ini kita ngasih makannya pakai ginian aja. Ini alatnya kalian tinggal beli di tukang burung aja, banyak yang jual. Jadi bukan nggak susah beli kayak ginian. Kalau air kita pakai gentong. Kenapa ini pakai gentong? Ini air endapan buat kita packing, buat kita ngirim. Kalau ganti air kita nggak pakai air gentong Jadi itu cuma buat penampung air pas lagi kasih makan sama buat packing. Nah ini. Jadi yang di sini belum dikasih makan Jadi kita ngasih makannya kayak gini aja. Nih. Ngasih makannya kayak gini aja. Tuh. Ngasih makannya kayak gini. Jadi kasih makannya gini satu-satu. Tuh. Kelihatan nggak? Nah. Sebenarnya nggak lama. Cuman mohon maaf ya kalau gua kayak gitu bukan bengek atau asma, tapi memang lagi dahaknya lagi ada, jadi agak susah
Nah, kita kayak gini aja ngasih makannya tuh, nggak terlalu lama, cuman ada perbedaannya lah. Kalau di botol kan cepet kalau di plastik kita agak lamanya kayak gini aja tuh. Jadi harus bener-bener masuk jangan sampai kebuang. Nah, karena kan bolongannya sedikit kecil tuh, jadi harus pas gitu. Kalau misalnya kebuang sayang. Tuh kayak gini aja ngasih makannya. Jadi memang agak lama ngasih makannya, tapi mau nggak mau itu jadi daripada ikan nggak makan, mau nggak mau kita juga harus ngasih makannya kayak gini tuh, kayak gini tuh. Kadang kalau ini kan megang HP jadi kalau megang HP ya agak kebuang, ya wajar karena memang nggak terlalu fokus. Nah, itu taruh sini dulu nanti kita ngasih makan setelah kita bikin video. Jadi kekurangannya itu kalau misalnya ngasih makan agak lama, jadi harus benar-benar sesuai sama masuk ini Ya, terus apa lagi kekurangannya? Kalau misalnya pertumbuhan tadi pertumbuhan beda sama di botol. Dia pertumbuhannya agak lambat. Jadi kalau misalnya perbedaannya paling 11-12, nggak terlalu jomplang banget. Jadi nggak terlalu 11-10 lah gitu. 11-9 lah, enggak. Perbedaannya tipis, tapi memang keterlambatannya ada karena memang ini kan kapasitas di plastik ini kan dia nggak terlalu besar. Jadi kalau kalian pengen ikan cupang tumbuhnya cepat, tempat pembesarannya harus luas, minimal tuh botol, kalau enggak toples 2 liter, paling bagus ember, jadi cepat dia gedenya. Kalau di plastik dia tumbuh juga, cuman pertumbuhannya agak terlambat sedikit gitu, tapi normal aman, nggak bakalan sakit, nggak bakalan sehat, yang penting perawatannya aja. Nah, perawatannya ketapang aja. Kelebihannya efisien lahan. Jadi efisien lahan tuh kalau kalian lihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 tingkat ini ikan udah ada 500 ekor di sini juga 500 ekor, jadi total ada 1000 ekor ikan yang di sini. Kelebihannya itu dia bisa menghemat lahan. Jadi kalau 1000 ekor, kalau di botol itu dia perlu seperti yang di sana yang di botol sana itu lumayan makan tempat 1000 botol. Tapi kalau ini dia cuma butuh tembok aja seperti ini tuh. Kelebihannya dia lebih efisien lahan untuk kalian yang punya lahan sempit seperti itu. Nah, terus kelebihannya apalagi kalau misalnya di plastik seperti ini, kelebihannya yaitu doang satu, efisien lahan, nggak ada lagi selain itu kelebihannya. Kalau misalnya nguras cuma dikucek aja. Jadi kita udah pernah pakai seperti ini. Kalau kalian lihat video gue yang di 2020 itu gue pakai plastik juga di farm obi yang depan rumah gue itu waktu masih jadi petani gue sendiri, karena sekarang udah enggak. Jadi dulu juga sama pakai plastik juga di sana. Kalau kuras gampang, tinggal dikucek aja, nggak lama juga. Nah, memang kalau misalnya di plastik ini kelebihannya cuma satu, efisiensi lahan doang tapi kalau kekurangannya ngasih makannya lama, terus pertumbuhan ikan juga nggak bakalan sama kayak di botol atau di ember, tapi tetap normal juga sama, nggak bakalan sakit segala macam, kecuali kalau nggak dirawat baru sakit. Nah, kalau misalnya di sini ikan, kalau misalnya perawatan warna segala macam ya tetap aja kalau warna mah dari genetik ikannya dari kualitas induk, jadi nggak ngaruh kalau misalnya dari perawatan segala macam kalau di sini. Nah, jadi ya itu doang nggak ada lagi yang lain, karena memang kita nggak ada lagi lahannya. Dan kalau kalian lihat tembok di luar itu masih ada yang kosong. Nah, rencananya gue mau bangun jadi mau dibikin lagi rak plastik sampai ke arah pintu. Jadi masih muat lah tiga tingkat lagi, 3 baris lagi, 1 2 3. Nanti atasnya kita kasih penutup aja jadi pakai kayak teras gitu, pakai semeter lah buat biar ikan nggak masuk ke hujan. Jadi ya beginilah kondisi sekarang gara-gara botolnya kekurangan. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai plastik ya bisa ditiru, kalau misalnya ngasih makannya memang agak lama seperti itu tapi kalau di botol lebih cepat gedenya, ngasih makannya lebih cepat. Kalau nguras ya bisa dibilang nggak beda jauh sama botol, sama aja karena cuma dikucek aja ini, jadi nggak begitu capek juga, cuman ya agak lama pas lagi ngegantung-gantunginnya doang karena memang harus dimasukin lagi lubangnya seperti semula biar kelihatannya lebih rapi. Kalau ini kan lebih rapi karena plastiknya 9x20. Saran gua kalau kalian pengen pakai plastik yang ukurannya 9x20 tuh, jadi dia lebih rapi. Nah, kalau dari depan dia kebuka semua depannya tuh,
Jadi ke depan semua. Tapi kalau yang ini 10 kali 25 dia agak nyamping tuh. Jadi agak nyamping, agak kurang rapih lah. Ini juga mau gue ganti plastiknya 9 kali 25. Ini plastik awal 10 kali 20 Jadi kurang efisien, kurang bagus. Nah, kalau ini 9 kali 25 dia lebih bagus. Jadi ya segitu dulu video kita kali ini ya. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau misalnya ada salah-salah kata di progres nanti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.